Shalom anak-anak Miss, anak kelas 6. Hari ini kita belajar agama ya nak. Siapkan bukumu dan kidung jemaat. Kita bernyanyi dari nomor 376. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sudah berikan kami Tuhan kesehatan dan kekuatan. Kami boleh belajar lagi Bapa. Tuhan Yesus ajari kami, buat kami mengerti apa yang mau Tuhan katakan lewat firman Tuhan hari ini. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Oke, kita membacakan titah ketiga ya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Sekarang kita buka buku paket, halaman 38, bab 5. Agama sebagai wujud ibadah. Hari ini kita mau belajar tentang agama, pengertian agama, asal-usul dan perkembangannya. Anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang pada zaman dahulu itu sudah mempunyai kerinduan untuk mencari dan mengenal penciptanya. Mereka juga merasakan bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi kita nggak perlu heran lagi apabila orang-orang pada zaman dahulu sudah menyembah sesuatu yang mereka anggap memiliki kekuatan yang melebihi dirinya. Jadi dari situlah muncul berbagai kepercayaan yang mereka pahami menurut dirinya sendiri. Ada yang menyembah alam semesta pada saat itu yang disebut dengan panteisme. Ada yang menyembah petir dan laut karena dianggap memiliki kekuatan yang sangat hebat. Itu disebut dinamisme. Dan ada juga yang menyembah batu karena dianggap memiliki roh. Dan itu disebut animisme. Sudah tahu ya nak, tadi panteisme ya, dan dinamisme juga animisme. Mereka memberikan sesajen dan mengadakan upacara bagi sesuatu yang mereka percaya itu. Nah, anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan itu sampai hari ini masih ada ya. Nah, selain itu, ada juga kepercayaan yang menyembah banyak dewa. Kepercayaan yang menyembah banyak dewa disebut politeisme. Nah, dalam perjanjian lama, kepercayaan yang demikian sudah banyak ditemukan. Bangsa-bangsa yang berada di sekeliling Israel pun penuh dengan penyembahan berhala. Pada zaman itu, mereka sudah menyembah berhala. Jadi anak-anak Miss, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, agama diartikan sebagai kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan serta aturan dalam pergaulan antar manusia dan lingkungannya supaya menjadi tradisi pada zaman dahulu. Nah, itulah tentang asal agama ya, pengertian agama. Sekarang kita mau lanjut ke kekristenan itu sebagai sebuah agama.
Nah, kepercayaan yang ingin Allah ajarkan kepada manusia disebut monoteisme. Itu terjadi ketika dalam Alkitab diceritakan bahwa Allah memanggil Abraham dari tempat tinggalnya dari Ur Kasdim, sebuah tempat yang penduduknya pada zaman itu menyembah berhala. Jadi Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Allah ingin mengembalikan umatnya pada sebuah kepercayaan yang benar. Ia menjadikan Abraham sebagai pembuka jalan bagi rencana Allah itu. Jadi Allah yang memanggil Abraham, memanggil keluar dari Ur Kasdim. Allah berkata kepada Abraham, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Itulah janji Allah kepada Abraham. Ya, diubah namanya dari Abram menjadi Abraham karena Allah memanggil Abram keluar dari penyembahan berhala di Ur Kasdim. Ya, dari situlah maka kepercayaan monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan, mulai berproses. Kemudian pada peristiwa berkumpulnya bangsa Israel di Gunung Sinai, inilah bentuk pengukuhan Allah kepada bangsa itu menjadi sebuah umat yang disebut sebagai umat Allah. Tujuan Allah kepada bangsa Israel sebagai umat yang Ia pilih dimaksudkan di situ agar bangsa Israel itu membatasi dirinya, ya, dan menganggap bahwa umat pilihan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel saja. Ya, agar bangsa itu dapat menjadi contoh bagi bangsa lain. Nah, dari situlah terjadi monoteisme, yaitu apa tadi nak? Kepercayaan kepada satu Tuhan, supaya bangsa Israel menjadi contoh bagi bangsa lain. Tapi bangsa Israel itu, menurut perkembangannya, bangsa Israel itu bukan lagi menjadi contoh, ya. Mereka menganggap bahwa mereka berbuat semaunya, karena mereka menganggap bahwa hanya mereka yang dikasihi Allah. Mereka berbuat semaunya dan bukan sebagai umat yang menjadi contoh lagi bagi sekelilingnya. Itulah yang terjadi pada zaman itu. Kekristenan baru mulai muncul pada saat peristiwa Pentakosta. Jemaat mula-mula berdiri dan gereja yang perdana terbentuk. Namun pada saat itu jemaat maupun gereja belum memiliki sebuah sebutan, ya, yang disebut dengan agama Kristen. Itu masih belum. Sebutan Kristen itu baru muncul dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Itu terjadi di Antioquia, ya, jemaat di Antioquia. Yang pertama sekali disebut Kristen. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Jadi sebutan Kristen itu terjadi di Antioquia, jemaat di Antioquia, ya. Sebutan Kristen dimaksudkan untuk menunjuk para pengikut Kristus. Menurut Paulus, agama itu adalah identitas bagi orang percaya. Ia mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, anak-anak misi yang dikasihi Tuhan Yesus, apa sumber pengajaran dalam ibadah di gereja? Ada 2 sumber pengajaran. Yang pertama itu Alkitab. Yang kedua adalah pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab.
Yang pertama, Alkitab itu fungsinya apa? Alkitab adalah wahyu Allah. Siapa yang menulis Alkitab? Alkitab itu adalah tulisan yang dibuat oleh manusia. Alkitab tidak turun begitu saja dari surga, ya, dalam bentuk Alkitab. Tetapi Alkitab merupakan wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang relasi Allah dengan manusia. Jadi Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sudah tahu tadi ya, Alkitab itu ditulis oleh manusia, tetapi Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, jadi Allah yang memberikan ilham, pengetahuan, hikmat kepada manusia sehingga itu bisa ditulis dengan baik. Yang kedua, tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri, ya. Alkitab itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Artinya Allah memberikan inspirasi kepada orang-orang tertentu untuk menuliskan pengalaman iman mereka yang berkaitan dengan relasi Allah dan sesama manusia. Allah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk menuangkan seluruh karya Allah ke dalam tulisan. Allah yang membimbing, mengawal, menuntun para penulis sehingga tidak ada sedikit kesalahan pun yang kita temukan di Alkitab. Alkitab itu murni keasliannya, terjamin dan dapat dipercaya. Mengapa dikatakan murni? Karena para penulis itu menuangkan tulisannya tepat sesuai dengan nama, sesuai dengan zaman, dan sesuai dengan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi tidak ada kebohongan di Alkitab itu, ya nak. Kemudian Alkitab itu ditulis dengan sangat jelas dan teratur. Tulisan dalam Alkitab mempunyai maksud yang jelas, baik dalam pemberitaannya maupun pengajarannya. Alkitab memudahkan kita untuk memahami isi yang hendak disampaikan. Ya, proses penyusunan Alkitab itu tidak mudah, ya. Itu membutuhkan proses yang panjang, penelitian, bahkan perdebatan di antara para ahli dan pakar gereja. Ya, ada standar Alkitab, itu namanya kanon. Standar Alkitab itu namanya kanon. Jadi Alkitab itu telah diukur dengan standar tertentu. Itu telah diuji baik sejarah, arkeologi maupun isinya. Oleh karena itu, Alkitab selalu relevan dengan kehidupan di segala tempat, dari zaman ke zaman. Alkitab tidak akan berubah dan isinya tidak dapat diganggu-gugat. Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Kita orang percaya, ya nak, jadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita adalah Alkitab kita itu, ya. Jadi kamu sudah tahu sumber pengajaran yang pertama di ibadah gereja itu adalah Alkitab. Ingat ya nak, Alkitab itu adalah wahyu Allah, tulisan yang diilhamkan. Alkitab itu murni, keasliannya terjamin dan dapat dipercaya. Alkitab itu ditulis dengan sangat jelas dan teratur. Kemudian yang kedua, sumber pengajaran dalam ibadah di gereja itu yang kedua, pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab. Apa saja pokok-pokok pengajaran dari Alkitab? Yang pertama adalah pengakuan iman rasuli. Kamu masih ingat pengakuan iman rasuli kita, nah? Aku percaya, masih ingat ya? Itu nanti mistes itu ya, satu persatu. Yang pertama kita ketahui di sini, pengakuan iman dalam bahasa Indonesia disebut dengan credo. Bahasa Latinnya credo, ya. Credo itu merupakan pernyataan atau pengakuan yang merangkum suatu kepercayaan. Jadi credo berarti aku percaya. Pengakuan iman disusun oleh ke-12 rasul setelah hari Pentakosta. Nah, rumusan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengakuan imannya mengenai Allah Bapa dan penciptaan manusia.
Yang kedua, mengenai anak Allah dan penebus. Yang ketiga, mengenai Allah, Roh Kudus, dan pengudusan kita. Dan bagian yang terakhir itu adalah pengakuan iman terhadap gereja yang esa. Ya, pasti kamu sudah tahu ya nak, anak kelas 6 sudah hafal pengakuan iman rasuli. Yang kedua apalagi? Doa Bapa kami. Doa Bapa kami juga sudah hafal ya. Oke, yang doa Bapa kami, dengarkan. Muatan dalam doa ini merupakan inti dari pengajaran Yesus. Dalam doa Bapa kami, kita menjumpai beberapa hal. Yang pertama, pengakuan terhadap Allah sebagai Allah yang Maha Kudus, Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Yang kedua adalah permohonan atas kebutuhan jasmani dan rohani. Dan yang ketiga adalah pujian dan penyembahan terhadap Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, itu adalah yang kedua dari pokok ajaran berdasarkan Alkitab. Yang ketiga, sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen itu berasal dari bahasa Latin sacramentum, yang artinya kegiatan suci. Sakramen dapat dikatakan sebagai upacara dalam agama Kristen yang menjadi simbol dari perwujudan rahmat Allah. Itu dapat dilakukan oleh pendeta atau pastor ya. Sakramen bertujuan untuk mengukuhkan atau mengesahkan suatu perjanjian yang telah Allah buat dengan manusia. Sakramen bertujuan untuk menguatkan iman seseorang agar tidak terombang-ambing. Ya, sakramen yang kita kenal ada dua. Sakramen baptis atau baptisan, dalam bahasa Yunani adalah bapto. Artinya dimandikan, dibersihkan atau diselamkan. Baptisan melambangkan bahwa manusia mati terhadap dosa bersama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk suatu hidup baru. Ingat ya nak, apa itu baptisan? Baptisan melambangkan manusia mati terhadap dosa bersama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk suatu hidup baru. Karena manusia dilahirkan kembali oleh roh. Ya, oleh roh dan air, Roh Kudus ya. Ketika kita dibaptis, kita dimateraikan sebagai anak Allah. Kalau kita sudah dimateraikan sebagai anak Allah, berarti kita adalah pewaris kerajaan surga. Siapa yang sudah dibaptis, berarti dia adalah sudah anak Allah dan pewaris kerajaan surga. Dan yang kedua, sakramen kedua adalah perjamuan kudus. Sakramen kedua perjamuan kudus. Sakramen itu ditetapkan untuk menguatkan orang-orang percaya, ya, seluruh umatnya atau segenap keluarga Allah di semua tempat. Perjamuan kudus berarti makan bersama dengan satu roti, yaitu tubuh Kristus, sebagai tanda kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya. Dan yang keempat, tahun liturgi. Tahun liturgi, setiap kali kita pergi ke gereja nak, ya, kita melihat suasana gereja yang berbeda-beda ya. Ketika hari Minggu sekarang, suasananya berbeda dengan hari Minggu seminggu lagi atau minggu yang akan datang. Mungkin hiasan di altar, atau mungkin jubah pendeta, stola pendeta, atau lagu-lagu yang kita nyanyikan, atau bacaan Alkitab yang kita baca. Semuanya berbeda dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya ya. Nah, ibadah kita itu tidak terlepas dari apa yang disebut tahun liturgi. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dalam kurun waktu 1 tahun. Tahun liturgi itu terdiri dari 2 lingkaran kehidupan Yesus. Yang pertama, lingkaran kelahirannya. Yang kedua, lingkaran kebangkitannya. Lingkaran tahun liturgi dan pesta-pesta besarnya merupakan pokok waktu dalam kehidupan umat Kristiani. Jadi itu semuanya bertujuan, kegiatan ibadah kita itu bertujuan secara teratur agar kehidupan kita
sebagai jemaat kita bertumbuh. Nah, anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah Miss jelaskan nak, tentang agama, asal-usulnya, dan sumber pengajarannya di dalam gereja, ya. Kamu sudah mengerti ya nak. Nanti untuk lebih jelasnya kamu bisa membaca bukumu lagi di buku paket. Anak-anak Miss, hari ini kita selesaikan pelajaran kita, dan kamu lihat di buku LKS-mu yang kecil, tugas kita ada di bab 5 halaman 21. Kerjakan soalnya nomor 1 sampai soal nomor 20. Oke, sekarang tutup dulu bukumu. Kita mau bernyanyi. Nomor yang tadi ya nak, 376. Kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengerti Bapa bagaimana agama dan asal-usulnya. Kami mau percayakan agama kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Allah kami Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah iman kami semakin bertambah, semakin mengenal Engkau Tuhan kami. Terima kasih buat pembelajaran hari ini Tuhan. Anak-anak kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat bijaksana, kepintarannya dan kesehatannya. Berkati mereka semuanya Tuhan dan keluarganya. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.